Baik. Oke, Ya, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah pukul 10 lewat nih, lewat 6. Mari kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta kelas konsultasi helpdesk SIPD pada Kamis 12 Agustus 2021 yang biasanya setiap hari Rabu karena ada pergeseran hari libur nasional. Selamat kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Kelas ini merupakan kegiatan bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Apeksi untuk membantu Bapak Ibu sebagai sarana konsultasi atau helpdesk terkait permasalahan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD untuk kotanya masing-masing. Hari ini bersama kota-kota di Komwil 3 Apeksi, antara lain Cilegon, Serang, Tangerang Selatan, Bandung, dan Banjar. Seharusnya ada Jakarta, tapi Jakarta mengikuti SIPD di Provinsi DKI Jakarta. Saya Devi Munir, Manajer Komunikasi dan Informasi Apeksi yang bertugas untuk memandu acara hari ini. Sebelumnya dengan Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apeksi, dan Ibu Indah, Manajer Umum Apeksi. Saya ditemani Pak Teguh, Manajer Pembangunan Kota Berkelanjutan, Pak Imam, Manajer Kemitraan, Mbak Evi, Manajer Peningkatan Kapasitas, dan Mbak Tri, Manajer Advokasi Kebijakan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan latar belakang adanya kegiatan ini. Diawali dengan pertemuan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Ardian, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Bogor, Pak Bima, pada 1 April di Balai Kota Bogor terkait pemberitaan di media tentang SIPD. Lalu dilanjutkan dengan penyelenggaraan Dialog Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada 30 April yang menginformasikan perintah Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia untuk go digital atau digitalisasi pemerintahan dan sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya kami, Kemendagri dan Apeksi sepakat untuk menyelenggarakan kelas konsultasi atau helpdesk ini untuk kota-kota anggota Apeksi terkait SIPD dan berharap juga dapat mendekatkan kota-kota anggota Apeksi dengan Kemendagri. Dan hari ini merupakan kelas ke-6 dari seluruh rangkaian dari 13 kelas yang sudah dijadwalkan. Hari ini merupakan gelombang pertama atau kelas pertama untuk Komwil 3 Apeksi, yang kelas sebelumnya dimulai pada bulan Juli hingga 4 Agustus minggu lalu. Terima kasih kepada tim Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang sangat luar biasa bersama Pak Andra, Pak Januar, Pak Haji, dan Pak Junianto. Selalu memberikan waktunya untuk membantu kota-kota Apeksi melalui kelas konsultasi ini. Di luar konsultasi lain dengan seluruh pemerintah di Indonesia. Pemerintah daerah maksudnya. Setelah kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa intensif untuk konsultasi selanjutnya dengan tim dari Kemendagri. Dan info narahubung akan disampaikan di feature chat setelah di tengah-tengah kegiatan. Demikian pengantar dari kami. Silakan Pak Junianto untuk memberikan pengantar kepada teman-teman pemerintah kota yang mengikuti kelas konsultasi helpdesk SIPD hari ini.
Silakan Pak Jun. Pak. Terima kasih Pak Devi, izin Bapak Ibu sekalian, ini lagi ada gangguan ini nih, screen-nya sebentar, izin nanti saya sambil kalau sudah benar nanti saya akan buka layar, tapi mohon izin ini Pak. gangguan di visinya. Nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua bagi Bapak Ibu yang bergabung di kelas konsultasi Helpdesk SIPD pada hari ini. Yang mungkin tadi yang Pak Devi sudah sampaikan, yang biasanya itu rutinnya setiap hari Rabu, seminggu sekali kita berdiskusi, berkoordinasi dengan teman-teman di Apeksi, karena kemarin mungkin hari liburnya digeser ya, mungkin di hari Rabu, jadi mungkin pelaksanaannya digeser di hari Kamis. Izin Bapak Ibu, ini mungkin yang seyogyanya tadi juga sudah Pak Devi sampaikan, yang biasa bergabung juga mungkin ada Pak Andra, Pak Haji, dan Pak Yanuar, yang sekiranya juga selalu intens berdiskusi dengan kami. Nah ini kebetulan juga sudah, alhamdulillah Pak Yanuar juga sudah bisa bergabung dengan kami. Nanti itu selalu beliau juga selalu intens juga mendampingi teman-teman yang bergabung di dalam kelas konsultasi Helpdesk SIPD ini, untuk bisa selalu memberikan arahan dan bantuannya bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman daerah yang tergabung dalam Apeksi, untuk bisa selalu memberikan solusi dan juga nanti membantu pendampingan dalam implementasi SIPD-nya. Mungkin saya juga tidak terlalu banyak Pak Devi, mungkin hanya sebatas sekilas saja. Nanti mungkin Pak Yanur juga bisa nanti lebih menambahkan terkait dengan arah dan kebijakannya seperti apa. Mungkin saya mengingatkan saja bagi teman-teman yang tergabung pada hari ini, kebetulan juga kan yang teman-teman bergabung hari ini ada Serang, ada Tangsel, ada Cilegon, ini mungkin lebih banyak di daerah Banten ya sekarang ya pada harinya. Minggu kemarin itu kita berada di wilayah Sumatera, karena sekarang sudah masuk mulai ke wilayah Jawa, dan mulai dari teman-teman di Banten ya. Kami berharap teman-teman di Banten juga mungkin juga sudah ada yang berdiskusi dan berkonsultasi dengan kami juga secara langsung. Ya, kami terima kasih atas supportnya teman-teman di daerah yang sudah menggunakan atau sudah melakukan penginputan ke dalam SIPD-nya. Mungkin juga kami juga masih paham, masih banyak daerah-daerah yang belum seluruhnya melakukan perekaman melalui SIPD, dan kami berharap kedepannya melalui forum ini, ketika nanti ada kendala atau mungkin ada permasalahan, nanti bisa kita carikan solusi bersama terkait dengan bagaimana supaya kendala-kendala dalam SIPD-nya itu bisa diatasi bersama. Karena mungkin tadi kalau yang Pak Andra sudah mungkin yang sebelum-sebelum sudah sampaikan, kita tidak, karena ini mungkin aplikasinya masih baru, karena di SIPD juga masih baru diterapkan, jadi masih ada perubahan atau ada penyesuaian mungkin yang harus dilakukan oleh teman-teman di daerah. Itu mungkin memang kami pahami seperti itu, dan kami juga ini berkembang ke depannya. Memang SIPD secara keseluruhan dari perencanaan penganggaran penatausahaan itu memang kalau dari mekanismenya, kalau untuk perencanaan penganggaran itu mungkin sudah berjalan, sudah cukup baik lah. Tapi kalau mungkin yang masih dirasakan teman-teman di daerah ini untuk terkait dengan yang SIPD penatausahaannya, mungkin masih ada beberapa pengembangan yang masih harus kita siapkan, karena kami juga masih menerima masukan-masukan dari teman-teman daerah terkait untuk pengembangan di SIPD-nya itu sendiri. Mungkin itu Pak Devi, mungkin sekilas dari saya. Mungkin bisa dari Pak Yanuar mungkin izin menambahkan atau memberikan arahan terkait dengan kebijakan untuk kelas konsultasi yang pada hari ini. Kami persilakan Pak Yanuar, izin. Silakan Pak Yanuar. Ya, Pak Devi, Pak Jun, terima kasih Pak Jun, mohon izin. Baik, Bapak Ibu, Pak Devi, mohon izin. Teman-teman atau Bapak Ibu yang kami hormati, Kota Banjar, lalu ada Pak Kota Cilegon ya. Yang lain belum ada lagi Pak Devi ya, mohon izin. Belum ada Pak, belum. Oke, mungkin kita, kalau saya singkat saja Pak, biasa Pak. Cuman kalau boleh report sedikit, saya terima kasih ke teman-teman atau Bapak Ibu di Kota Banjar. Harapan kami, baik penganggaran maupun penatausahaannya tetap digunakan, karena di catatan kami, untuk Kota Banjar,
ini sudah melakukan perekaman atau melakukan input ulang sebesar 21,96% dari realisasi per 31 Juli. Jadi memang mungkin sedang berproses kalau teman-teman dari Kota Banjar. Namun kalau Cilegon, memang kemarin dapat isu dari Banten, itu masih saling ngintip Pak Devi, kalau di Banten nih, kabupaten kotanya. Pak. Iya. Mana nih yang sudah oke, mana yang belum, yang sudah jalan, kayaknya nanti kelinci percobaannya lah istilah kata atau gimana, nggak paham lah saya. Yang lagi jalan ini Kabupaten Lebak. Lebak yang merintis memang kami dampingi secara intens. Teman-teman Lebak itu meminta jadwal setiap hari Kamis siang itu ada apa istilah kata evaluasi dan review terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Nah, jadi kalau Cilegon kami berharap segera saja melakukan perekaman ulang karena alhamdulillah menu aklab saja sudah ada sekarang, tinggal nanti untuk hasil akhirnya itu yang akan kita launching kembali, kemungkinan ya dalam waktu dekat lah. Tapi kalau menunya sendiri dia sudah keluar, masih kita terus uji coba karena kenapa di menu akuntansi pelaporan itu ada 3 model, yaitu yang otomatis, semi otomatis, dan manual. Nah, ini yang masih terus dikejar. Kemarin juga kalau nggak salah dengan Kota Bogor itu sudah diuji coba dan alhamdulillah sudah keluar hasilnya. Nah, harapan kami nanti terutama di bawah Apeksi, terima kasih masih tetap konsisten menemani kami Pak untuk agar kota-kota se-Indonesia bisa menemukan solusi di sini. Jadi tetap harapan kami tetap menggunakan dan jangan pernah ada jarak antara istilah kata pemerintah pusat, pemerintah daerah. Yang istilah kata ya Kemendagri dengan Pemda, kita tidak ada jarak kok. Silakan saja. Mungkin itu Pak Devi, sementara. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yanuar, Pak Jun, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon dapat mengisi form daftar hadir di link yang sudah disampaikan di chat room Zoom ini. Kita mulai pada hari ini, dimulai dengan Kota Banjar, lalu Cilegon, karena dari Kota Banjar dari awal sudah menyampaikan permasalahannya. Mohon disebutkan nama dan instansinya. Sebelumnya kami dapat informasi dari Kota Banjar dengan Ibu Riani bahwa Pak Sekretaris BPPKAD akan menyampaikan langsung. Silakan Pak. Dari Kota Banjar, silakan. Ya, Bu Riani, silakan Bu. Masih di mute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini mungkin komputer kaminya tidak bersuara sehingga mungkin mohon izin kita menggunakan dua user mungkin Pak dari komputer dengan Ya, HP. silakan. Bisa Pak sekbennya. Bisa. Ya. Sorry. Anak-anak iya udah dimut suaranya. Ya. Ya, sudah terlihat Bu, silakan. Mohon izin Pak, sebelumnya kami baru gabung sehingga mohon izin kami tidak mendengarkan pembukaan Pak dari panitia tim Apeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Di full screen aja Bu.
Izin Pak, sudah jelas. Ya, bagus ya. Silakan Bu. Jadi suaranya lewat handphone. Ya, mohon izin ya Pak, ini karena kendala jaringan, jadi kami bisa baru bergabung pada sekarang saat ini. Mohon izin, ini Pak Sekdannya sudah datang Pak. Nah, langsung ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menghormati Bapak Direktorat Sekretaris Deputi dari Apeksi, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Saya akan memaparkan tentang implementasi SIM SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Di mana kami dalam pembayaran gaji pada bulan Januari tahun 2021, pada awal tahun 2021 itu untuk pembayaran gaji Januari 2021 belum bisa kita laksanakan melalui SIPD. Dikarenakan pada awal tahun ada beberapa kendala yang kita hadapi oleh SKPD, antara lain banyaknya SKPD yang tidak bisa mengupload template gaji ke SIPD dikarenakan ada kesalahan cara entry ke template gaji. Kondisi ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi cara entry template gaji yang tepat baik kepada pemerintah daerah, PPKD maupun kepada SKPD. Dan yang kedua, tampilan SPP dan SPM berbeda datanya dengan data yang di entry. Adapun beberapa perbedaan data di antara nama pengguna anggaran, nama bank, kode rekening, nama bendahara pengeluaran, dan nama SKPD itu sendiri. Dan yang ketiga, cara verifikasi SPP di akun bendahara pengeluaran, cara verifikasi SPM di akun PPK SKPD, dan cara verifikasi SPM di akun kuasa BUD. Serta penerbitan SP2D belum dipahami karena tidak adanya sosialisasi dan modul yang belum dipahami secara lengkap. Di mana untuk pembayaran gaji bulan Januari 2021 dan juga pembayaran lainnya seperti uang persediaan, tambahan uang, dan LS, barang dan jasa, serta LS pihak ketiga lainnya tidak melalui SIPD, tetapi dibayarkan secara manual dengan aplikasi yang ada, yaitu aplikasi SIMDA. Pembayaran yang dilakukan melalui SIMDA dilaksanakan perekaman ke SIPD, serta perekaman yang baru bisa dilaksanakan perekaman SPP, SPM, dan SP2D, LS gaji, uang persediaan, tambahan uang, dan LS barang dan jasa. Untuk perekaman ganti uang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan informasi terkait dengan perekaman SPP, SPM, dan SP2D ganti uang baik berupa tutorial maupun modul. Untuk perekaman SIPD per 10 Agustus 2021, SPM yang belum diverifikasi itu 1, Pak. Nah, yang kedua, SPM batal itu 30, SPM ditolak 93, serta SP2D 248. Nah, makanya itu ada perbedaan SPM-nya 427. SPM ditolak dikarenakan rincian data SPM tidak sama dengan SPM yang telah diterbitkan secara manual. Perbedaan tanggal SPM, dan uraian SPM sehingga ditolak di akun kuasa BUD. SPM dibatalkan dikarenakan SKPD melakukan double entry SPM. Kendala perekaman SIPD, entry tanggal SPP gaji tidak bisa di tanggal bulan sebelumnya. Sehingga apabila ini diimplementasikan akan berdampak pada pembayaran gaji karena di Kota Banjar belum menerapkan Perpres sehingga hard copy SPM harus tetap disampaikan kepada kuasa BUD dan juga diverifikasi.
belum dipahami cara pelimpahan uang persediaan baik bagi yang mempunyai kuasa pengguna anggaran maupun yang hanya pengguna anggaran saja. Tidak ada menu edit dalam SPTJM, serta belum bisa entry data rekaman karena keterbatasan informasi modul teritorial. Selanjutnya, untuk menu PPTK, data kontrak sudah diisi tetapi tidak menyimpan. Pelimpahan kegiatan tidak hanya akun PPTK tersebut, melalui pelimpahan kegiatan muncul menu PPTK, data kontrak sudah diisi tetapi tidak menyimpan. Belum jelasnya langkah untuk meng-SPJ-kan kegiatan, belum memahami menu pelimpahan dan menu pembuatan TBP dan STS. Banyak kegiatan yang sama sehingga PPTK sama tidak, tapi di SIPD harus satu PPTK, seperti mungkin kecamatan dan kelurahan. BPP, PPTK, operator, PPK belum paham untuk SIPD. Paket kegiatan telah dilimpahkan ke PPTK, tetapi nama PPTK tidak muncul di kolom PPTK. Untuk kendala perekaman SIPD, khususnya di Dinas Kesehatan, pelimpahan kewenangan PA ke KPA dan ke PPTK tidak bisa dilimpahkan bersubkegiatan, yang mana kegiatan yang sama ikut terlimpahkan secara otomatis. Ada subkegiatan yang tidak bisa dilimpahkan untuk dilimpahkan, yaitu adalah tombol pilihan nonaktif. Pagu anggaran pada subkegiatan tidak sama dengan pagu paket. Lalu seluruh kesalahan pelimpahan belum bisa dihapus. Kode dan nama rekening pada paket kegiatan bercampur dengan rekening dari subkegiatan KPA lainnya. Saat pembuatan SPP, LS nama rekening tidak memunculkan nama unit, sehingga susah memilih anggaran. Saat pembuatan SPP, nama kegiatan tidak berurutan sehingga mengalami kesulitan dalam mencari kegiatannya. Untuk kendala perekaman SIPD, yaitu unit SKPD di Dinas Kesehatan. Template gaji masuk ke SPP tidak bisa dibuat karena data pembayaran gaji belum tersedia. Ketika awal pelimpahan subkegiatan yang sama ketarik ke satu KPA. Data kontrak yang dibuat di data paket tidak tersimpan. Tetapi SPP tidak bisa dibuat karena data pembayaran gaji belum tersedia. Ketika awal pelimpahan subkegiatan yang sama ketarik ke satu KPA. Data kontrak yang dibuat di data paket tidak tersimpan. Tidak dapat membuat SPP. Maka dari itu ketika dibuka di akun KPA Puskesmas, anggaran pelimpahan kegiatan atau paket terlimpahkan. Namun tidak hanya anggaran Puskesmas, seperti contoh Pataruman 2 saja, melainkan seluruh anggaran dengan kode dan kegiatan yang sama ikut terlimpahkan ke satu KPA Puskesmas. Untuk mempercepat pelaksanaan implementasi penatausahaan SIPD di Kota Banjar, maka kami sarankan Pak, adanya sosialisasi terkait regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adanya bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD bagi SKPD, serta adanya PIK khusus untuk Kota Banjar yang membina, mengawasi, dan menampung kendala-kendala dalam pelaksanaan SIPD tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris.
Pak, mau ditanggapi langsung Pak Jun atau Pak Yanuar? Baik Pak Devi, mohon izin. Mungkin kami tanggapi Pak ya. Pak, salam kenal Pak Sekretaris, mohon izin yang kami hormati. Ya Pak. Dan Bapak Ibu, teman-teman di Kota Banjar. Jadi gini, boleh nggak Pak? Tadi di share screen kembali Pak permasalahannya. Tapi kalau kami menanggapi tadi yang terakhir, tolong ada PIC yang bisa khusus untuk Kota Banjar gitu ya. Nggak apa-apa Pak, bisa dengan Yanuar atau dengan Pak Jun, insya Allah nanti kami dampingi. Sebetulnya dengan siapapun sama saja. Namun kalau memang ada di momentum seperti ini, tadi kami awal sampaikan, dibuat jadwal aja Pak, misalkan hari apa seminggu sekali, kita 1-2 jam untuk mereview atau mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di Kota Banjar, atau yang memang tidak paham, atau tadi kan Bapak Pak Sekretaris sampaikan ada ketidakpahaman atau kurang sosialisasinya gitu ya. Nah, itu kita jadwalkan aja seminggu sekali, mungkin minta maaf ya Pak Devi ya, di luar jadwalnya Apeksi, nanti kita 1-2 jam untuk evaluasi dan pemberitahuan lebih lanjut fitur-fitur apa yang ada saat ini. Seperti itu Pak. Ya Pak ya, nanti nomor kami di-share oleh teman-teman Apeksi. Mohon izin. Boleh di-share screen lagi permasalahan-permasalahannya tadi? Karena terima kasih banget nih Pak Sekretaris nih. Bisa saya bantu dari sini Pak? Sedemikian rupa. Ya. Izin Pak ini. Oh, sudah. Jaringannya. Boleh? Kami bantu ya dari Apeksi, Mbak. Oh iya, ya izin Pak, ini jaringannya jelek. Jaringannya mohon maaf Pak. Ini sudah Pak. Oke. Pelimpahan wewenang, yang mana tadi Pak? Nomor 5 dulu. Dari slide nomor 5. Oke. Sudah. SPM ditolak karena SPM, SPD. Oke, ini nggak apa-apa. Lanjut berarti ke nomor 6. Kendala perekaman di SIPD. Entry tanggal SPP gaji tidak bisa di tanggal bulan sebelumnya. Oke, sehingga Pak mohon izin Pak Sekretaris, sekarang pembuatan SPP gaji itu sudah bisa dilakukan, misalkan begini, Bapak mau bayar gaji bulan September, Bapak buat SPP-nya di bulan Agustus, itu bisa. Atau Bapak membuat pembayaran gaji bulan September, tapi tanggalnya tanggal bulan Agustus, itu juga bisa. Kalau memang di awal-awal tahun kita kunci tanggalnya, dia tidak bisa tanggal mundur. Namun karena melihat kondisi, akhirnya kita buka untuk tanggal mundur sementara ini. Jadi itu sudah bisa Pak. Namun memang kita menyarankannya adalah Pemda biasanya membuat gaji bulan selanjutnya adalah di bulan berjalan. Jadi contohnya misalkan mau bayar bulan September, dia bikinlah nyicil datanya di dibuatnya di bulan Agustusnya. Tapi nanti saat posting, saat penerbitan SP2D dan transfernya, itu dijadwalkan adalah di tanggal 1, jamnya terserah Bapak Ibu mau jam berapa, sehingga nanti otomatis tertransfer di bank. Jadi ini udah bisa Pak. Nanti kalau memang Bapak mau coba, kalau memang Apeksi memberikan waktu, kita coba, ayo nggak apa-apa, langsung kita uji coba di sini. Lalu yang kedua, belum dipahami cara pelimpahan uang persediaan, baik bagi yang mempunyai KPA maupun yang hanya pengguna anggaran. Nah, kalau ini memang harus dicoba nih Pak. Nanti kita tuntun dari sini, lewat daring saja, mulai dari penerbitan SP2D-nya, lalu pelimpahan uang persediaannya, baik yang bendahara maupun yang ke bendahara pembantu, lalu setelah itu baru uangnya terbagi. Kalau memang ke BPP berarti menggunakan akun, apabila ada KPA berarti menggunakan akun bendahara pengeluaran pembantu untuk peng-SPJ-annya.
Namun apabila ini uangnya ada di pengguna anggaran, berarti peng-SPJ-nya menggunakan akun BP. Kalau kendalanya adalah belum dipahami, tadi kami tawarkan untuk diskusi lebih lanjut, atau kalau mau di sini juga silahkan. Lalu tidak ada menu edit dalam SPTJM, betul Pak. Menu edit belum kami buka sama sekali, yang baru kami buka adalah menu delete. Delete sudah bisa sendiri, dengan catatan adalah dokumennya belum diverifikasi. Misalkan contoh SPP belum diverifikasi oleh PPK SKPD, SPM belum diverifikasi oleh kuasa BUD. Itu masih bisa di-delete lagi, Pak. Ya, Pak ya. Nah, kalau edit, oke, nanti kita usulkan ke tim agar segera dibuka menu edit. Memang, kalau edit dibuka, ada beberapa catatan-catatan kami yang kami akhirnya tar dulu aja bukanya, menu editnya. Seperti itu, Pak. Mohon izin. Lalu, belum bisa entry data rekanan, karena keterbatasan informasi. Oke, nanti kita ajarin juga, Pak. Gampang kok menginput rekanan. Input rekanan itu melalui akun bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Nanti ada menunya rekanan di paling bawah. Ya Pak ya, lanjut. Nomor 7, Pak Devi, mohon izin. Atau siapa yang jadi operator? Slide nomor 7. Mana dia? Boleh lanjut ke nomor 7? Pak Jun, nanti kalau ada yang kurang, tolong ditanggapi Pak Jun ya. Menu PPTK data kontrak sudah diisi tapi tidak menyimpan. Oke, nanti kita lihat Pak, seperti apa. Kalau kami sepertinya khawatirnya adalah masalah jaringan di sana. Pelimpahan kegiatan tidak hanya akun PPTK tersebut, semua pelimpahan kegiatan muncul. Nah, ini saya harus lihat lebih dulu Pak. Nanti kalau nggak salah ada lagi, PPTK data kontrak tidak menyimpan, belum jelas. Nah, paket kegiatan telah dilimpahkan. Jadi gini, ada kalau nggak salah tadi masalah di bawah juga, tadi sempat saya lihat. Masih ada mindset-nya adalah PPTK itu bertanggung jawab terhadap belanja. Sehingga akhirnya kedobel-dobel ya. Contohnya begini, ada misalkan apa ya, sub kegiatan koordinasi penyusunan apa ya, contohnya misalkan ada kegiatan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Di dalamnya ada belanja pemeliharaan komputer atau pemeliharaan AC gitu Pak ya. Ada perjalanan dinasnya. Nah, pemberian atau penugasan dari PA atau KPA ke PPTK ditunjuklah, misalkan PPTK-nya Januar. Januar, kamu bertanggung jawab terhadap belanja pemeliharaan AC, misalkan begitu. Dalam subkegiatan tadi, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Tapi Pak Jun ditunjuk juga dalam subkegiatan yang sama sebagai PPTK untuk perjalanan dinas. Jadi dalam satu subkegiatan ada banyak PPTK. Nah, minta maaf kalau seperti itu tidak bisa. Kenapa? Namanya juga pejabat pelaksana teknis kegiatan, bukan teknis belanja. Jadi satu subkegiatan pasti PPTK-nya satu. Kecuali kami mengecualikan apabila seperti di PU ada ruas jalan, dibikin beberapa paket. Ternyata dibikinlah 100 paket, 100 jalan. Nah, kalau itu masih kita memungkinkan, berarti satu subkegiatan akan banyak PPTK, tetapi memegangnya bukan belanjanya, tapi paket pekerjaannya, Pak. Nah, di sini mungkin yang agak salah tafsir atau mindset yang dulu masih terbawa, sehingga saya memegang belanja, padahal harusnya memegang kegiatan. Ya, Pak ya. Nantilah kita contohin lah. Lalu banyak kegiatan, harusnya satu PPTK, banyak kegiatan yang sama. Nah, gini, kalau banyak kegiatan yang sama, contohnya di kelurahan itu kan ada subkegiatan sarpras sama pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Itu kegiatannya pasti sama Pak Sekretaris. Setiap kelurahan, misalkan contoh satu kecamatan punya 10 kelurahan. Pasti 10 kelurahan itu punya kegiatan yang sama. Sepanjang kelurahannya disetting sebagai unit SKPD dari kecamatan, itu bisa dilakukan pelimpahan kegiatan, tapi bukan ke PPTK, tapi ke KPA. Kok KPA, Mas? Karena kelurahan adalah unit SKPD.
Kecamatan adalah SKPD. Merujuk ke pasal 11 ayat 1 PP 12 tahun 2019 bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA selaku kepala unit SKPD. Berarti kelurahan itu bukan PPTK, tapi dia KPA. Nah, itu dimungkinkan, Pak. Nanti setelah itu lurahnya mau menugaskan lagi ke PPTK, silahkan. Mungkin mindset yang harus kita bangun bersama, pelimpahan itu adalah ke KPA, namun PPTK itu bukan pelimpahan, tapi penugasan. Bunyinya PP 12 tahun 2019 maupun Permendagri 77 tahun 2020. Lanjut lagi, nomor 8, Pak Devi atau Pak Heri, mohon izin. Nah, ini yang Dinas Kesehatan yang paling menarik biasanya. Kenapa? Karena ada PP 72 tahun 2019, di mana KPA rasa PA, BPP rasa BP, kan gitu ya. Pelimpahan PA tidak dapat dilimpahkan per subkegiatan, kegiatan yang sama ikut terlimpah. Tadi, lagi-lagi disetting sebagai unit SKPD enggak? Puskesmasnya atau rumah sakitnya. Kalau tidak disetting sebagai unit SKPD, otomatis kejadian seperti pelimpahan yang disampaikan kendalanya oleh teman-teman Kota Banjar. Lalu ada subkegiatan yang tidak bisa dipilih untuk dilimpahkan, betul, yaitu subkegiatan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Apa Pak Jun namanya subkegiatannya? Januar lupa. Ada tuh ya. Itu memang nggak bisa. Kenapa? Karena dipaksa untuk PA bertanda tangan. Lalu pagu anggaran pada subkegiatan tidak sama dengan pagu paket. Mungkin kami pelajari nanti Pak, salahnya di mana, kami harus melihat dulu. Kesalahan pelimpahan belum bisa dihapus, betul. Nanti Pak, tujuannya ada PIC untuk membantu ini dulu Pak, dari Kota Banjar. Kode dan nama rekening pada paket kegiatan bercampur, kami harus lihat dulu. Saat pembuatan SPPLS, nama rekening tidak memunculkan nama unit. Nah, gini, LS ini, Bapak Ibu, apabila sudah ada pelimpahan ke KPA, otomatis dia tidak akan tercampur dengan subkegiatan yang ada di PA. Dia sudah terpisah sendiri. Jadi apabila PA melimpahkan kepada KPA, mau menerbitkan SPPLS lewat akunnya jangan akun BP, tapi akunnya BPP. Itu sudah pasti punyanya BPP atau KPA semua. Jadi kita nggak memilih lagi, tapi sistem sudah memisahkan sendiri. Jadi mungkin nanti tata cara penggunaannya nih, yang Kota Banjar masih belum paham terkait dengan PA, KPA, dan BP maupun BPP-nya. Nanti Pak, kami dampingi Pak, kalau Pak Sekretaris memang berkenan. Lalu saat pembuatan SPPLS sudah, kegiatan tidak berurutan, oke, nanti kami lakukan untuk bisa berurutan. Lanjut, nomor 9. Pak Heri atau Pak Devi, mohon izin. Kendala apakah template gaji tidak bisa dibuat karena pembayaran gaji belum tersedia. Nah, ini yang bikin SPP gaji, Dinas Kesehatan atau unitnya nih Pak Sekretaris, saya nggak tahu nih. Kalau unit SKPD-nya pasti nggak akan muncul. Kenapa? Karena pembuatan gaji hanya di Bendahara Pengeluaran. Kenapa? Karena filosofinya adalah di PP 12 tahun 2019 pasal 10 menyatakan PA selaku kepala SKPD salah satunya memiliki tugas melaksanakan kegiatan yang ada di SKPD-nya. Untuk gaji berarti kan tanggung jawabnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran, selaku misalkan juga Pak kepala kepegawaian di SKPD-nya. Nah, dialah makanya bertanggung jawab, berarti hanya lewat akun BP. Loh, Mas, berarti Dinas Kesehatan rumah sakit maupun puskesmas gajinya di Dinas Kesehatan? Iya, dibuat seperti itu. Lalu, ketika awal pelimpahan kegiatan yang sama ketarik ke satu KPA, nanti kita coba lihat. Data kontra, oke, tapi SPP tidak bisa dibuat karena pembayaran belum tersedia. Nah, mungkin sama seperti yang tadi, kayaknya nanti perlu ini Pak, perlu uji coba kita Pak. Kita coba langsung dengan OPD atau BPKD-nya dulu. Tidak dapat membuat SPP, nah saya nggak tahu kenapa tidak bisa membuat SPP. Lalu saya sih khawatirnya begini, yang sudah banyak terjadi, Pak, saya lewat akun BP tidak bisa membuat SPP kecuali SPP gaji. Setelah dicek ternyata semua kegiatan sudah dilimpahkan ke KPA, ya otomatis semua kegiatan adanya di akun Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Lanjut, ketika dibuka di akun PA Puskesmas, namun tidak hanya anggaran Puskesmas Pataruman, melainkan seluruh anggaran. Oke, nanti kita coba ya Pak ya. Kapan Bapak Sekretaris punya waktu dengan kami, kita coba Zoom nanti Pak. Lanjut, nomor 10, Pak Heri atau Pak Devi, izin. Ke slide nomor 10. Untuk mempercepat pelaksanaan, ya oke. Jadi kami tekankan yang terakhir Pak, adanya PIC khusus untuk Kota Banjar, ayo kami siap saja Pak. Tadi kami sampaikan di depan tidak ada jarak antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah. Kami siap kapanpun, bahkan kalau Pak Devi sudah hafal statement kami, handphone kami terbuka berapa Pak Devi? 26 jam dalam sehari ya Pak Devi ya? Ya Pak, Jadi 26 jam. 26 jam, jadi silahkan saja sampaikan. Tadi Pak Devi pun juga sebelum-sebelumnya juga sudah menyampaikan silahkan kalau mau ada forum-forum khusus sendiri di luar Apeksi gitu ya Pak Devi ya. Nanti kita fasilitasi tetap. Nah nanti kalau memang ada waktu lebih, kalau memang Kota Banjar mau mengetahui bagaimana tata cara pelimpahan UP, ayo kita simulasikan di forum ini juga silahkan. Kami dengan senang hati. Izin, Pak Jun ada yang mau ditambahin dulu Pak Jun? Udah oke sih Pak Yan. Mungkin tadi sedikit menambahkan. Oh iya, izin Bapak Ibu ingin menginfokan aja nih. Pak Yanuar nih istrinya habis melahirkan Bapak Ibu. Jadi mungkin ya kita ucapkan selamat dulu ya buat Pak Yanuar ya. Selamat Pak Yanuar. Istrinya baru aja melahirkan. Anak putri yang kedua nih. Semoga bisa ini masih lahir Pak. Takutnya ada yang nangis di belakang. Mungkin tadi izin Bapak Ibu tadi yang Pak Sekbat Kota Banjar tadi juga sudah disampaikan sama Pak Yano, sudah sangat detail sekali. Mungkin tadi juga terkait ada beberapa kendala juga yang disampaikan oleh teman-teman dari Kota Banjar. Ya prinsipnya sih kami tadi yang seperti Pak Yano sudah sampaikan, kalau memang ada kendala atau apa mungkin bisa dikoordinasikan dengan kami Pak. Mungkin tadi contoh tadi seperti kayak pembuatan di SPP tadi kan ada beberapa tuh kalau kami lihat di SKPD-nya baik di kesehatan mungkin kendala juga di dinas SKPD yang lainnya. Ya mungkin tadi juga mungkin kalau kegiatannya itu tadi sudah dilimpahkan kepada KPS seperti Pak Yano sampaikan ya tidak akan mungkin bisa dieksekusi oleh BP, pasti akan dieksekusi oleh bandara pengelola pembantunya karena sesuai dengan amanat aturan itu juga dari PP 12 dan PP 77 yang tadi sudah Pak Yanmo sampaikan, memang itu tidak bisa dieksekusi oleh BP khusus untuk yang untuk KLS dan TU-nya, tapi kalau UPGU memang itu masih dieksekusi oleh bandara pengeluarannya. Dan juga mungkin ini juga Pak terkait juga untuk penguploadan tadi template gaji itu juga mungkin terbaca template gajinya tapi tidak bisa tersedia, bisa jadi kendalanya tadi sudah sampaikan Pak Yanuar atau juga kemungkinannya itu format template-nya itu tidak sesuai dengan format yang sudah kami sajikan di dalam SIPD-nya, dan itu yang beberapa kali pernah daerah kami temukan pas pada saat berkoordinasi dengan kami, ternyata format yang mereka input dan nanti akan diupload ke dalam SIPD-nya ternyata tidak sesuai formatnya, ada yang dirubah lah formatnya, ada yang mungkin tidak diisi lah secara detailnya. Nah ini yang mungkin khusus untuk template itu kan template gaji ya, jadi yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman di daerah mungkin bagaimana cara dalam melakukan penginputan template gaji tersebut itu kan sudah kami sediakan formatnya di dalam SIPD, dan itu yang kepada teman-teman di daerah kalau bisa jangan dirubah, ya, jangan diganti, dan itu disesuaikan dengan format yang sudah kami siapkan di dalam template gajinya. Nah itu yang mungkin yang kendala yang bisa juga menghambat prosesnya ketika pada saat nanti akan membuat SPT gajinya. Mungkin itu Pak Yan, izin menambahkan. Baik Pak John, Pak Heri, Pak Sekban, apa ada yang mau ditambahkan? Pak Heri? Mungkin silakan Pak Heri. Halo. Siap, silakan Pak Heri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa nanti terus berkoresponden dengan Pak Yana, Pak Yanuar ya. Pak Yanuar, betul. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih.
Siap, lanjut ke Bapeda Kota Banjar. Pak Tito, Devi, silakan. mohon izin. Siap, Pak Yanuar. Pak Heri, Pak Sekretaris, mohon izin. Siap. Nanti dicatat aja nomor kami melalui Pak Devi ya, di chat ya. Ya, baik. Bisa Yanuar, bisa Pak Jun. Nanti Siap. Bapak coba atur jadwal aja kapan. Ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut mungkin via Zoom atau via Google Meet kan bisa ya Pak ya. Nanti Bisa. kita ajarin. Dengan Terima senang kasih hati, Pak. Dan izin ya Pak ya, jangan berpikir ada satu dan lain halnya apabila mengundang kami. Sifatnya gratis semua Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih. Ya Pak ya, izin Pak. Baik, terima kasih Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Pak Devi, alhamdulillah bisa ketemu di Zoom meeting nih. Sudah lama tidak jumpa tatap muka. Bapak dari Keuda ya, Pak Jun, Pak Yanuar, kemudian juga dari Bapak dari Apeksi, kemudian dari Bapeda Tangerang saya hadir yang hadir pada Zoom ini. Tadi sudah disampaikan beberapa permasalahan terkait dengan penganggaran sampai ke pelaporan ya oleh Pak Sekban BPKAD Kota Banjar. Sedikit menambahkan ini terkait dengan kendala di tahapan perencanaan Pak Yanuar, Pak Jun. Sebelumnya kami sudah menyampaikan beberapa kendala, misalnya untuk jumlah subtotal rekap anggaran kegiatan pada laporan RKPD masih keliru, tapi tadi saya cek laporannya sudah betul Pak ya, jadi alhamdulillah berarti ini sudah ada progres. Khususnya tadi yang disampaikan ini terkait dengan khususnya di Renja ataupun di laporan RKPD Dinas Kesehatan, karena di situ ada beberapa unit SKPD yang sebelumnya jumlahnya keliru yang di kami Pak. Tapi tadi saya cek alhamdulillah sudah benar rekapnya. Kemudian untuk selanjutnya ini terkait dengan tadi ada permasalahan di Dinas Kesehatan. Seharusnya seperti apa sih Pak penyetingan perlakuan ini unit SKPD, karena yang Kota Banjar sendiri yang untuk tahun 2021 memang disetting unit SKPD, kemudian dicentang juga otorisasi input anggarannya. Tetapi untuk yang tahun 2022 disetting unit SKPD sebagai dummy saja, tetapi untuk input Renja segala macamnya oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada perbedaan setting ini untuk yang Dinas khususnya bidang kesehatan. Seharusnya memang seperti apa nih perlakuan yang sebenarnya gitu ya, karena kami bingung apakah memang dicentang input anggarannya untuk unit SKPD atau tidak, atau nanti seperti apa penjelasannya. Itu untuk yang Dinas Kesehatan dan unit-unit SKPD-nya, Puskesmas, BLUD, dan UPTD. Kemudian juga untuk kami menginginkan ini adanya tambahan format laporan Pak untuk RKPD, di mana kalau misalnya persyaratan konsultasi RKPD kan banyak sekali formatnya Pak, nih apakah nanti disiapkan oleh SIPD, karena memang seharusnya ada di SIPD ya, kita jangan sampai lagi membuat laporan secara manual nih untuk efektivitas dan juga konsistensi dan juga keseragaman laporan seperti itu Pak. Kemudian misalnya sekarang di tahapan perubahan RKPD kami men-set pagu berdasarkan subkegiatan Pak. Tentunya kalau misalnya dikerjakan oleh satu orang itu akan kerepotan. Nah kami membagikan user TAPD ke masing-masing bidang untuk mengeroyok pekerjaan pengesetan pagu subkegiatan tersebut. Tentunya kendalanya ini apakah memang satu user ini memang harus digunakan satu user, sehingga SIPD sering keluar masuk gitu Pak, dikit-dikit keluar, sebentar keluar. Nah itu menjadi kendala ketika kami melakukan set pagu sub kegiatan. Apakah karena memang satu usernya memang harus digunakan oleh satu orang gitu, jadi tidak bisa secara bersamaan. Kemudian kalau bisa nih SIPD juga bisa melaporkan berdasarkan sumber anggaran Pak. Jadi jangan secara keseluruhan. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita mencetak laporan-laporan usulan yang didanai oleh APBN, APBD Prop, ataupun APBD misalnya seperti itu. Jadi lebih beragam lagi format laporannya. Kemudian harapan lainnya yaitu pengen ada notifikasi ke email seperti itu Pak. Jadi misalnya untuk
notifikasi ketika ada user atau masyarakat lembaga yang daftar via akun SIPD, itu kan kita secara manual aja ngeceknya apakah memang ada yang daftar. Nah ini untuk lebih update kita misalnya menindaklanjutinya ketika ada tadi seperti itulah pendaftaran akun. Nah ini harus ada notifikasi ke email admin ataupun apalah yang sepatutnya diberikan notifikasi. Mungkin itu aja dulu Pak, beberapa permasalahan ataupun harapan perbaikan-perbaikan terhadap SIPD khususnya di tahapan perencanaan. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja terus-menerus untuk meningkatkan memperbaiki demi kenyamanan penggunaan SIPD ini. Bagaimanapun juga SIPD ini juga menjadi digunakan oleh seluruh kabupaten kota. Kurang lebih permasalahannya akan sama. Mungkin itu saja Pak David. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito. Pak Yanuar, Pak Jun, silakan. Ya, Pak Devi, mungkin Yanuar dulu ya. Nanti Pak Jun lengkapin Pak Jun ya. Pak Tito, mohon izin. Salam kenal. Salam kenal. Mohon izin. Ya, Pak Yanuar, salam kenal. Baik Pak, kami menanggapi Pak. Jadi memang betul Pak. Mungkin itu yang sering kita minta maaf ke teman-teman Pemda. Ada masalah mungkin tidak saat ini juga, detik ini juga bisa kita perbaiki. Kami minta waktu lah. Memang masih slow, sangat lambat. Kami pahami itu. Tapi kami terus berusaha agar permasalahan-permasalahan yang ada di Pemda itu bisa kita tangani. Mungkin tadi kan teman-teman Bapeda Kota Banjar juga sudah merasakan ya, kemarin nggak balance, sekarang alhamdulillah sudah balance. Artinya pokoknya tinggal tunggu saja, pasti kami selesaikan. Bahkan nggak sedikit juga teman-teman Pemda ini, terutama misalkan yang memang sudah kenal atau bagaimana, jam 3 pagi itu biasanya Yanuar WA. Tolong dicek ulang, pasti sudah beres. Seperti itu. Cuman kalau yang memang baru-baru kenal, nggak enak juga, jam 1, jam 2, ngapain WA, disangkanya ntar ada selingkuhan, ya kan, nggak enak juga kita. Seperti itu, mohon izin. Terus, tadi, satu user digunakan oleh satu orang. Jadi gini, Pak, memang dengan aplikasi yang lain, dengan satu orang itu bisa menggunakan semua pengguna. Misalkan Yanuar sebagai operator, Yanuar bisa sebagai kepala SKPD, bisa sebagai kepala bidang, dan lain-lain. Namun, kalau di SIPD ini kan yang dicatat itu adalah prosesnya, Pak. Suatu saat ada masalah, nama yang tercantumlah yang akan bertanggung jawab. Dan ini sudah banyak kejadian. Misalkan contoh, waktu itu saya nggak perlu sebut nama Pemdanya, ada sebuah kegiatan itu dianggarkan di KUA PPAS sebanyak 3M. Tapi setelah APBD jadi dan mau dilaksanakan anggarannya tinggal 300 juta. Nolnya hilang 1. Dicari-cari ketemu. Ya, yang tercatat misalkan namanya Pak Junianto. Pak Junianto ditanyain juga nggak ngaku. Bukan saya, itu ternyata akun saya dipinjam oleh teman. Nah, ternyata temannya lah yang merubah. Sebetulnya tujuannya itu, Pak, agar bisa men-tracking. Sebetulnya harapan kami, terutama kalau di penata usahaan ya Pak ya, maupun di perencanaan, yang memang berwenang melakukan masuk ke dalam aplikasi, dialah yang menggunakan. Jadi misalkan saya pengguna anggaran, ya silakan masuk. Walaupun sudah kepala SKPD, berarti harus bisa melek teknologi. Itu harapan kami, Pak. Ya Pak ya. Nah, terus laporan sumber anggaran, benar Pak, memang di SIPD, sumber anggaran itu, atau sumber dananya, itu baru nyangkutnya di subkegiatan. Kalau itu sebetulnya sudah ada, Pak. Jadi misalkan subkegiatan A, sumber dananya dari DAU, sumber yang B dari DBH. Tapi memang Kementerian Keuangan, permintaannya adalah sampai ke rincian belanja. Itu yang sedang kita kembangkan. Tapi kalau sampai subkegiatan itu sudah ada. Mungkin nanti tinggal istilah kata Pak Tito tadi, ada laporannya gitu ya. Nanti itu yang kita coba buatkan. Lalu yang selanjutnya, tolong dong ditambahin laporan-laporan tambahannya untuk di RKPD. Pak, mohon izin. Mungkin kalau kami ada yang terlewat, tolong disampaikan Pak. Mungkin kan saya nggak paham juga, kalau di perencanaan itu ada Permendagri 86, nggak tahu sudah direvisi belum ya Permendagri 86 tersebut. Nanti kalau memang ada, sampaikan ke kami atau ke helpdesk, agar nanti ini disampaikan ke teman-teman kami di Bina Perencanaan Pembangunan Daerah, di Bina Bangda. Jadi nanti Bangda lah yang menindaklanjuti laporan apabila ada tambahan-tambahan untuk pelaporan-pelaporan.
Lalu kalau yang terakhir ada notifikasi apabila contohnya ada masukan dari masyarakat, betul Pak? Ini juga kita kembangkan. Sementara ini yang kita kembangkan notifikasi yaitu dalam bentuk OTP, SMS. Tapi itu pun hanya dalam hal ada pembayaran gaji dulu. Jadi misalkan contoh SKPDA, SP2D gajinya sudah diotorisasi oleh BUD sehingga uang akan ditransfer. Sebelum ditransfer, bank akan meminta persetujuan SMS itu dari kepala OPD-nya. Itu yang sedang kita uji coba, Pak. Nah, mungkin ke depannya di perencanaan pun, misalkan Bapak ada pokir, ada masukan-masukan dari masyarakat gitu ya. Itu yang kita kembangkan kembali. Nanti kita sampaikan ke teman-teman Bangda, Pak. Mungkin itu tanggapan kami dulu, Pak. Pak Jun, ada yang mau ditambahin? Cukup Pak Yat. Itu yang perlakuan ini Pak, diperjelas lagi, dipertegas lagi yang perlakuan unit SKPD bidang kesehatan khususnya. Oh ya lupa, yang unit SKPD gini Pak. Sebetulnya kalau khusus yang dinas kesehatan, di penata usahaannya itu sudah bisa berlaku bendahara pengeluaran pembantu layaknya seperti bendahara pengeluaran. KPA layaknya PA. Jadi kan sebenarnya ini kalau penganggaran ini implikasinya ke penata usahaan nih Pak. Kalau unit SKPD sebetulnya selaku BPP itu tidak bisa melakukan pencairan UPGU. Namun apabila dinas kesehatan, di bawahnya ada rumah sakit atau puskesmas, itu tetap BPP-nya bisa mencairkan UPGU TULS. Khusus hanya yang rumah sakit dan dinas kesehatan. Atau yang kode rekening urusannya berapa Pak? 102 ya, 1.02. Nah, berarti kalau yang rumah sakit, pertama, dia disetting sebagai unit SKPD, saran kami. Nah, sudah. Tapi kan ada Mas input anggarannya. Ya, nah, betul. Di sini terserah Bapak. Apabila puskesmas tersebut bisa mencairkan UPGU, atau rumah sakit bisa mencairkan UPGU, berarti input anggarannya Bapak centang. Tapi apabila tidak diperkenankan untuk mencairkan UPGU, input anggarannya Bapak centang. Saran kami seperti itu, Pak. Jadi dua-duanya boleh? Kalau untuk yang dinas kesehatan, Pak, urusan 102. Tapi kalau kayak bagian di sekretariat daerah, UPTD, di dinas, nah itu kami tidak menyarankan. Jadi input anggarannya dilepas. Ya Pak ya. Memang yang untuk tahun 2022 Pak, kami men-setting unit SKPD, tapi input anggarannya tidak dicentang. Jadi semua anggaran seolah-olah di dinas kesehatan semua. Pengaturannya sebenarnya nggak di dinas kesehatan Pak. Di dalamnya nanti, di dalam dinas kesehatan gitu ya, dia akan terpecah ada kode rekening misalkan 01.00, dia rumah sakit mana. Di bawahnya baru program kegiatan-kegiatan. Itu gini Pak. Jadi pengaturan unit SKPD itu hanya untuk memilih saja nanti pas misalnya menambahkan kegiatan. Jadi dipilih unitnya apa kegiatannya. Sehingga secara total memang di bidang kesehatan, di dinas kesehatan range-nya semuanya di situ Pak. Jadi nanti unit-unitnya hanya input misalnya dikasih user untuk input rincian belanjanya saja. Berbeda yang pengaturan untuk tahun sekarang. Itu pada awalnya di setting unit SKPD dan dicentang juga otorisasi input anggarannya yang untuk yang tahun sekarang. Tapi untuk yang pengaturan 2022 ya kami komunikasi dengan kabupaten kota lain seperti itu pengaturannya ya kami ikuti gitu. Tetapi menurut ini Kemendagri UDA seharusnya berdasarkan peraturan itu seperti apa gitu Pak pengaturannya. Yang dilihat tadi Pak, kalau peraturannya kan ada PP 72 tahun 2019 Pak. Dia memiliki DPA, dia memiliki RKA, tapi RKA yang tidak lepas dari bagiannya dinas kesehatan. Ya Pak ya. Berarti kalau memang ternyata tadi Pak kembali ke penata usahaannya. Kalau memang bisa mencairkan UPGU, input anggarannya dicentang. Tapi kalau tidak, input anggarannya jangan dicentang. Khusus hanya yang rumah sakit maupun puskesmas. Unit SKPD yang lain, input anggarannya jangan dicentang.
Siap, Pak. Ya Pak ya, izin. Seperti itu Pak. Pak Jun, ada tambahan Pak Jun? Ya, izin mungkin menegaskan kembali yang disampaikan Pak Yanuar tadi, Pak Yo, izin ya. Silakan, Pak. Terkait memang tadi yang sudah sampaikan Pak Yanuar bahwa kan bedanya rumah sakit, SKPD rumah sakit dengan dinas SKP atau unit SKPD rumah sakit dengan unit SKPD di luar SKPD dinas kesehatan memang itu berbeda. Karena sudah disampaikan bahwa untuk unit SKPD yang rumah sakit yang dinas kesehatan memang kan sesuai dengan PP 7 2019 tadi disampaikan memang ya dalam tanda kutip tadi kalau kita biasa menyebutnya Pak Yanur sampaikan KPA rasa PA. Dia itu memang berbedanya tidak sebatas hanya TWLS saja yang bisa dieksekusi, tetapi juga memang dari UPG UTWLS itu juga memang bisa dieksekusi dan itu memang dikuatkan juga di dalam PP 12 2019 pun sebetulnya itu kan kita juga harus melihat dari struktur organisasi juga bahwa belanja daerah itu kan diuraikan salah satunya menurut struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kan pasti kan akan mengacu kepada SOTK-nya. Nah, SOTK itu kan pasti juga nanti akan mengacu bagaimana terkait dengan pengaturan untuk di struktur organisasinya. Nah, tadi di khusus di Dinas Kesehatan itu ada pengaturan khusus terkait dengan di PP 72 2019. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu fokusnya yang membedakan antara unit SKPD rumah sakit dengan unit SKPD lainnya. Mungkin itu sih Pak Tito, izin menambahkan penegasannya itu aja ya. Izin. Ya, Baik. Pak. Cukup Pak Tito. Cukup Pak Depi. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Tito. Mungkin kita lanjut aja ke Kota Cilegon. Silakan Kota Cilegon bisa disampaikan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak, salam kenal Pak, Pak Yanuar, Pak dari mana? DJKD. Pak Junianto, ya. Pak Junianto ya. Sorry, salam kenal dari saya. Nama saya Arif Hermana, saya dari Bapeda Kota Cilegon. Kebetulan saya posisi saya sebagai kepala subbidang perencanaan dan analisis pendanaan di Bapeda, Pak. Jadi kalau di kami gini, Pak, mungkin sama dengan yang disampaikan ada beberapa hal yang sama mungkin yang disampaikan dengan Pak Kepala Bapeda dari Banjar, Pak Tito. Jadi kalau di kita gini, Pak, proses di kita itu pertama kita baru saja kita melakukan penyusunan RPJMD, Pak, untuk periode 2021-2026. Nah, berarti kan kita baru mulai nih proses perencanaannya, Pak. Nah, memang kalau kita lihat dari historisnya, penggunaan SIPD ini kan di tahun 2020 itu di tengah tahun, Pak. Jadi prosesnya itu proses langsung penganggaran. Sedangkan posisi kita sekarang ini baru melakukan SIPD pertama kali di perencanaan. Nah, mungkin permasalahan yang kita hadapi itu adalah kita pengen kalau misalnya kita lihat itu nggak ada kayak semacam manual booknya ya yang benar-benar resmi untuk perencanaan gitu loh, Pak. Jadi kita memang harus melihat ada update, begini, ada update lagi begini. Seperti kayak kejadian kayak waktu kemarin, Pak, jadi teman-teman sudah mulai menginput Renstra itu di bulan Februari, Maret sudah mulai menginput Renstra. Nah, kemudian di saya lupa bulan apa, ada update di SIPD Kemendagri bahwa ada perubahan di struktur perencanaan ya, Pak. Jadi yang diinput oleh teman-teman OPD sebanyak 2.500 indikator dan kegiatan itu hilang. Menjadi yang sudah input sampai level subkegiatan dan rincian itu langsung naik ke levelnya kegiatan. Nah, ini jadi masalah di kami gitu kan, karena di satu sisi kita harus dikejar untuk untuk menuntaskan RPJMD oleh DPRD, tapi kan kita nggak bisa mengeluarkan output di sistemnya, Pak. Itu satu. Nah, jadi yang kita pengen itu adalah coba sih ada semacam kapan nih perencanaan nih ajegnya gitu loh.
ajiknya kapan sih? Kita takutnya kita udah input lagi nanti ada perubahan lagi, itu satu. Terus yang kedua, apa namanya, kalau kita ngelihat dari tadi yang tadi permasalahan di Banjar itu, kalau memang kalau yang bisa saya pahami itu, memang kalau RSUD itu ada dimasukkannya UPT ya, cuma kan UPT-nya UPT super Pak ya, jadi dianggapnya bukan sebagai KPA rasa PA gitu. Jadi memang ini ada di kami juga ada masalah juga di sini. Jadi apakah kalau misalnya Dinkes dan RSUD oke lah, di PP-nya ada. Sedangkan kalau misalnya kalau yang saya dapat pahami itu berarti di yang unit lainnya, UPT lainnya berarti memang perlakuannya semuanya ditarik ke kemana? Ke unit induk gitu Pak ya. Nah terus yang ketiga mungkin nanti bisa tolong diarahkan ke teman-teman di Bangda. Ini revisi 86 nih kapan? Karena kan memang proses dan lain sebagainya antara 86 sama 90 ini kan antara program, kegiatan, subkegiatan, dan output ini kan masih belum sinkron nih Pak, antara 86 sama 90. Nah ini takutnya kita nanti di daerah nih agak bingung juga, kita ngikutin yang mana, apakah sampai level subkegiatan, apakah sampai level kegiatan, karena kalau kita lihat di cascading-nya itu berbeda level Pak, antara mungkin yang dulunya di 86-nya program, mungkin di 90-nya masuknya ke kegiatan. Dan kegiatan yang di 86 menjadi subkegiatan. Nah ini untuk biar kita ajak di perencanaan itu kapan kira-kira bisa direvisi untuk 86 untuk menyesuaikan dengan dengan 90. Nah itu Pak. Terus juga kalau kita lihat di ini Pak, ini ada ini lagi masukan lagi, karena kita menginput hibah dan bansos itu di awal ya, di RKPD kita sudah menginput hibah dan bansos. Nah ini agak sedikit bermasalah pada saat penginputannya Pak, karena memang kan harus by name by address Pak, sedangkan operator yang di set operator tuh hanya maksimal tuh ada maksimalnya berapa orang gitu Pak. Nah sedangkan misalnya dinas sosial, beasiswa, dinas pendidikan, dan lain sebagainya itu kan by name by address, dan itu kebayang harus rinci dan ribuan orang harus di-input Pak. Nah ini mohon kebijakan dan perhatiannya supaya mungkin bisa dikeroyok banyak orang, nah dan tidak dikejar oleh deadline yang sangat ditunggu oleh dewan dan lain sebagainya. Nah ini mohon dipertimbangkan untuk proses penginputannya Pak. Baiknya nanti seperti apa gitu kan, apakah nanti akan boleh ditambah atau gimana supaya nanti bisa dikeroyok oleh rekan-rekan. Ya mungkin itu aja Pak dari Cilegon Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Januar atau Pak Jun? Baik Pak, mungkin Januar dulu ya, Pak Jun nanti tambahin lagi ya. Izin. Siap. Duh, Pak saya tadi apa ya permasalahannya ya? Renstra ada perencanaan Pak Yan. Apa? Renstra perencanaannya ini terkait dengan nanti ada Permendagri 86 2017-nya itu, apakah nanti ada perubahan atau revisi dan kapan perubahan atau revisinya, tadi sih seperti itu ditanyakan ya. Nanti Pak Jun ya, jelasin ya. Apa-apa Pak Yan. Saya tadi yang ingat gini, yang tadi yang unit SKPD, istilah kata tadi Bapak apa? Unit super gitu ya Pak ya? Atau tadi dari RSUD kan maksudnya kayak UPT tapi super gitu ya dia. Dia KPA rasa PA. Benar Pak. Nah, makanya tadi kami menyarankan karena kita menerjemahkan PP 72 tahun 2019 hanya khusus yang rumah sakit dan puskesmas yang memang dinyatakan nanti dia bisa mencairkan UP maupun GU-nya sendiri Pak. Itu dicentang ikut anggarannya. Jadi gini Pak, jadi maksud saya ada ketegasan nggak sih Pak? Karena gini Pak, kalau di daerah itu antara UPT dan tadi baca. Kalau misalnya RSUD jelas Pak ya? RSUD jelas. RSUD jelas ya? Cuma UPT yang lain kan memang agak dipertegas aja Pak. Jadi di sini tuh memang kalau di daerah tuh ada yang memang UPT-nya ada yang bisa, ada yang tidak gitu tuh. Tergantung dari kebijakannya. Maksud saya, ini kayak kemarin kejadian di SMP Pak. SMP itu kita antara bisa nginput sendiri atau tidak gitu.
Oke, Pak, tegas-tegasannya Pak, selain rumah sakit dan puskesmas, minta maaf input anggarannya jangan dicentang. Oke, berarti selain dua itu ya, Ya, berarti UPT kayak misalnya UPT pasar segala macam itu memang tidak bisa mengikut langsung ya. Betul. Walaupun memang kadang apa ya istilah kata suka dipelintir lah di Permendagri 77 2020 bagi Setda tuh dapat seolah-olah melimpahkan seluruhnya, Pak. Jadi bagian-bagian tuh kan bagian-bagian kan unit SKPD, Pak. Ya jadi PA ya. Jadi PA dia. Nah, minta maaf, itu udah nggak bisa sekarang. Jadi tetap selain dua tadi input anggarannya jangan dicentang. Itu tegasnya, Pak. Mohon izin. Oke, berarti kecuali RSUD dan Dinkes dan Puskesmas ya. Nah, RSUD dengan Puskesmas dan Dinkes hati-hati, Pak ya. Kalau memang dia tidak diperkenankan mencairkan UPGU, ya jangan dicentang juga input anggarannya. Seperti itu. Pak Jun, silakan Pak Jun, tambahin dulu Pak Jun. Baik, Pak, masih izin Pak tadi yang mungkin menegaskan kembali ya ini memang kalau untuk yang membedakan itu tadi perlakuannya yang sudah seperti tadi disampaikan oleh Pak Yan juga, bahwa memang kalau per treatment untuk rumah sakit memang berbeda dengan unit SKPD lainnya dia. Memang karena ada aturan PP 72 2019 itu yang mengaturnya. Kalau PP 72 2019 itu tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana unit khusus bagi rumah sakit, mungkin perlakuan rumah sakit akan sama seperti unit-unit lainnya. Dia hanya sebatas kewenangannya untuk unit itu memang hanya untuk TU dan LS. Tapi karena dia ada pengaturan yang membedakan, yang tadi sudah berkali-kali kita sudah sampaikan, bahwa memang untuk rumah sakit memang treatmentnya agak berbeda gitu. Dan kecuali kalau memang juga ada pengaturan lainnya seperti tadi yang Pak Yan sampaikan juga di sektor itu, memang kita juga sudah atur ada surat dari Mendagri terkait dengan penegasan khusus untuk di Sekda, karena tadi melihat beban tugasnya Sekda itu cukup banyak ya sebagai ketua koordinator PAPD dan juga kepala SKPD, jadi sehingga dia mungkin agak cukup berat, sehingga dia makanya diberikan ada amanat dari kitanya untuk bisa dilimpahkan kepada kepala bagian atau kepala biro atau mungkin disesuaikan di sana di masing-masing daerahnya, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin izin juga tadi yang ditanyakan oleh teman-teman dari Cilegon juga terkait dengan bagaimana ini mungkin lebih kepada perencanaan ya. Nanti kalau perencanaan mungkin baik, Pak. Kami akan lebih koordinasi juga Pak, nanti izin dengan teman-teman di Pusdatin dan teman-teman di tadi yang Pak Yan sampaikan di Dijen Bina Bangda. Nanti juga mohon juga disampaikan ke tim helpdesk kami juga Pak untuk mengingatkan juga bahwa terkait tadi kan ada untuk bagaimana ada semacam kayak manual booknya lah, kalau memang itu nanti ada semacam kayak update-nya atau mungkin ada siklusnya terkait dengan bagaimana proses penginputannya. Memang kalau secara manual booknya Pak, kalau di perencanaan ini memang mungkin sedang disusun kali ya, atau mungkin sudah disusun oleh teman-teman di Dijen Bina Bangda, karena leading sektornya untuk perencanaan itu memang kalau di kami itu Pak di Dijen Bina Bangda. Kalau kami kan di perencanaan anggaran ini kan lebih kepada terkait dengan penganggaran ya Pak. Betul Pak. Tapi memang kami juga sering berkoordinasi dengan teman-teman perencanaan bagaimana terkait untuk penyusunan perencanaan itu sendiri. Silakan saja, tapi tidak dengan masalah. Tapi tetap kami nanti terkait dengan permasalahan tadi untuk pemetaan dan pemutakhiran ini bagaimana terkait dengan Permendagri 86 2017. Kalau memang informasi terakhir Pak, Permendagri 86 2017 ini memang sedang dalam proses revisi. Tapi apakah revisinya ini sudah selesai atau sudah sejauh mana tahapannya, yaitu mungkin bisa nanti dikonfirmasi secara langsung ya ke teman-teman di Dijen Bina Bangda terkait dengan bagaimana untuk revisi Permen 86 2017-nya, apakah nanti bisa diimplementasikan di tahun depan atau mungkin di tahun berapa atau seperti apa, mungkin teknisnya Pak. Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung oleh ke teman-teman di Dijen Bina Bangda. Terus juga tadi terkait dengan pemutakhiran, mungkin memang kita juga sampai dengan hari ini Pak, itu dengan teman-teman yang penyusun kode rekening kan, karena kami juga di sini ada timnya Pak Direktur itu yang menyusun kode rekening Pak terkait dengan pemutakhiran seperti itu, program kegiatan dan subkegiatan, dan kedepannya pun ini nanti yang informasinya itu sekilas di Permendagri Pedoman 2022 itu juga nanti akan dilampirkan Pak, yang kemarin seperti Pak Direktur sudah sampaikan di bincang
santai itu Pak, kemarin kan kami sempat ada mengadakan bincang santai pada saat hari Senin kalau saya tidak salah, Senin siang sampai sore. Itu Pak Direktur juga sudah sampaikan bahwa nanti di Permendagri Pedoman APB 2022 itu akan ada dicantumkan di situ terkait dengan pemutakhiran kode rekening kembali. Itu yang ada masukan dari teman-teman KL. Nah itu sudah dimasukkan di situ. Memang ini akan menjadi, mohon maaf ya tanda kutip ya, mungkin akan menjadi PR kembali oleh teman-teman perencanaan bagaimana mensinkronkan terkait dengan pemutakhiran kode rekening mulai dari program, kegiatan sampai dengan subkegiatannya. Dan kami pun juga sudah, teman-teman penyusun kode rekening pun juga berkoordinasi dengan teman-teman di Bangda dan juga sudah berkoordinasi beberapa kali dengan teman-teman di KL terkait untuk merumuskan bagaimana supaya kode rekening ini untuk bisa digunakan nantinya di 2022. Tapi ya saya belum tahu nanti teknisnya apakah langsung diimplementasikan langsung di 2022 atau mungkin seperti tahun sebelumnya di 2021 itu menjadi lampiran bagian yang apalagi kan sekarang sudah masuk di bulan Agustus ya, pasti kan RKPD rata-rata sih mungkin sudah pada jadi semuanya ya Pak, sudah ditetapkan dengan perkadanya, umumnya jadi seperti itu. Dan itu kapan nanti dirubah perkadanya atau menjadi lampiran dari perkadanya. Nah kalau seperti tahun sebelumnya kan itu tidak merubah perkada RKPD-nya, tapi menjadi bagian dari lampiran dari RKPD-nya seperti itu. Nah itu nanti mungkin akan menjadi perhatian juga ya Pak, izin oleh teman-teman di perencanaan terkait dengan pemutakhiran kode rekeningnya. Nah, terus juga tadi untuk pengikutan hibah bansos ini yang by name by address mungkin ini juga cukup banyak. Mungkin kalau nanti akan juga kami diskusikan Pak, ini terima kasih masukannya. Kalau memang masih nanti akunnya hanya terbatas, mungkin hanya 2 atau 3 orang saja nanti yang bisa menyapulai kan ini pasti mungkin karena di regulasinya hibah bansos itu kan kalau yang basisnya itu melalui perencanaan itu kan harus sudah dicantumkan di dalam RKPD. Betul Pak. Dengan Permendagri 64 2020 itu kan juga sudah kita siapkan bahwa di sana sudah masuk di dalam tahapan perencanaan dari RKPD. Karena hibah bansos ini kan sudah basisnya tidak lagi BTL. Kalau yang sebelumnya mungkin kan masih kita mengenal BTL, tapi karena sekarang basis PP12 itu sudah berbasisnya program kegiatan, sehingga itu harus sudah masuk di dalam perencanaannya, di dokumen perencanaan, dan itu harus sudah masuk di dalam dokumen RKPD-nya. Mungkin itu yang akan coba kami lihat lagi, dan pastinya nanti di dalam dokumen RKPD tadi yang disampaikan, by name by address ini kan cukup banyak. Banyak Pak. Itu ada yang 8.000, ada yang 1.800. Betul, Pak. Itu memang pasti lah. Apalagi kondisi sekarang ya, mungkin dengan kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung seperti ini, imbasnya juga kepada ekonomi masyarakat yang mungkin cukup sangat terasa sekali, sehingga masih banyak yang perlu dibantu oleh Pemda, mungkin khususnya banyak yang mengajukan bantuan-bantuan, entah itu buat usaha kah, atau mungkin buat operasional sehari-harinya kah, seperti itu. Dan mungkin itu yang pasti akan berdampak lebih banyak lagi, bisa jadi di tahun depannya. Nah itu mungkin kalau nanti sebatas akunnya memang masih terbatas dalam pembuatannya, nanti akan coba kami diskusikan Pak dengan teman sistemnya, khususnya ini mungkin di teman di Pusdati, nanti akan coba kami koordinasikan supaya nanti bisa dihimpun atau ditambahkan untuk akun-akun penginputnya. Walaupun memang sebetulnya untuk pengusulan ini kan memang disampaikan oleh akun-akun dari si pengusulnya tadi, misalnya entah akun masyarakat kah, atau mungkin melalui DPRD kan yang disampaikan. Nanti kan seperti itu kan sudah masuk di dalam perencanaan, tinggal nanti di renjangnya SKPD nanti tinggal dituangkan bagaimana dicocokkan dimasukkan dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya. Kalau memang itu seperti contoh hibah. Nah kalau bansos mungkin memang lebih heavy-nya itu banyak di dinas sosial seperti itu. Mungkin itu Pak, izin sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan yang permasalahan di perencanaan, karena memang itu leading sektornya ini adalah di Dijen Bina Bangda. Kalau di perencanaannya nanti juga akan kami sampaikan tadi yang sudah diinformasikan, sampaikan aja Pak, bisa langsung koordinasi dengan Dijen Bina Bangda kalau nanti Bapak punya kontak di sana, atau kalau tidak disampaikan melalui dari nomor yang helpdesk Pak, helpdesk SIPD itu berada. Nanti kalau heavy-nya memang perencanaan, di situ juga tergabung ada tim Dijen Bina Bangda Pak, nanti bisa direspon juga di situ. Itu Pak, bagaimana terkait ya, Pak. Jadi kalau kita sih dari kabupaten kota, kalau misalnya untuk perencanaan nanti mungkin kami akan coba ke Bina Bangda ya. Cuma kan kalau di sini kami menyampaikan supaya nanti teman-teman di sini
bisa untuk lebih mudah menghubungi teman-teman di Bina Bangdanya untuk misalnya membuat apa kayak sebulan sekali kita review nih proses perencanaan kan gitu Pak ya. Betul Pak. Di SIPD seperti apa. Cuma gini Pak, karena kita juga pernah permasalahannya kemarin yang teman-teman di OPD sudah menginput Renstra sampai dengan suku kegiatan sampai dengan rinciannya pada saat ada update yang kita tidak tahu pada saat diupdate itu hilang semua Pak. Itu kan jadi masalah di kami. Itu jadi misalnya kalau misalnya ada memang ada update atau apa ya mungkin kalau misalnya ada annual misalnya kita ada pertemuan atau apa, oh nih tolong kita mau update nih sistemnya mau berdasarkan ini, tolong kalau bisa teman-teman kabupaten kota untuk di backup dulu yang sudah di-input. Jadi kan kita nggak input berapa kali Pak, minimal kita sudah punya backup ya. Itu. Nah terus yang terakhir mungkin saya setuju banget dengan Pak Tito tadi dari Bapeda Banjar bahwa kalau bisa untuk untuk memfasilitasi seluruh laporan baik yang secara aturan perundangan atau memang laporan-laporan yang dibutuhkan secara anual itu sudah diakomodir di SIPD ini Pak. Contoh misalnya tadi tuh benar juga Pak, misalnya bicaranya nanti buat fasilitasi ini formatnya ini. Oh berarti nanti kan sebenarnya kita sudah ada input. Sebenarnya kan secara database sudah kita input di SIPD Pak. Tinggal dituangkan dalam tabelnya yang seperti apa. Nah mungkin ya itu masuk, saya setuju banget dengan dari Pak Tito di Bapeda Banjar bahwa kalau bisa nanti tolong disampaikan bahwa untuk SIPD ini bisa memfasilitasi laporan-laporan yang memang harus dikeluarkan sebagai laporan kita. Jadi kita nggak perlu 2 kali lagi mengolah datanya Pak. Begitu, supaya nanti kan, dan juga kalau bisa laporan-laporan atau permintaan laporan itu yang memang sudah tercantum di SIPD Pak, jadi sudah tidak perlu lagi kita biar bisa cepat gitu Pak tanggapannya. Sekian itu aja Pak dari Cilegon Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Lanjut ya ke Kota Tangerang, silakan. Izin. Siap Pak. Mumpung Ada ada teman-teman Penekun. Siap. Ini perencanaannya aja yang datang atau gimana? Tidak juga Pak. Dari tadi kan perencanaannya nih, sama Iya. penganggaran. Penata usahanya gimana Cilegon nih? Aman sentosa, lancar jaya, atau nggak tahu sama sekali nih? Ya kalau saya mau membicarakan ya bukan dalam kondisi saya, cuma kalau misalnya dilihat dari tata cara teman-teman jadi kita pakai dual sistem Pak, Simda dan mungkin sama lah dengan teman-teman di kabupaten kota lain di Banten bahwa kita pakai 2 sistem, satu yang kita bicaranya ada di SIPD kita tetap memakai untuk mengupdate, tapi di satu sisi untuk operasional hariannya kita tetap memakai Simda Pak. Jadi apabila nanti Simda itu sudah diselesaikan, mungkin di akhir bulan atau ada waktunya mungkin langsung diupdate ke SIPD. Jadi yang saya tahu begitu Pak untuk di penata usahanya. Siap. Tapi kalau ada masalah sampaikan saja Pak ya. Mohon izin ya Pak. Nanti saya sampaikan ke rekan-rekan yang memang membidangi di penata usahanya Pak ya. Siap Pak, makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Yanuar. Lanjut dengan Kota Tangerang, silakan. Silakan Kota Tangerang, ada yang disampaikan? Baik Pak. Silakan Mohon Pak izin Yedi. Pak Yanuar, Ya. saya Yedi Pak dari BPKD, bidang anggaran. Ada beberapa hal Pak terkait penyusunan anggaran di 2021 maupun 2022. Yang pertama, pada saat sudah melakukan perubahan anggaran melalui RKPD Pak, kita melakukan Perkada 4 Pak, sesuai arahan dari BAKD bahwa untuk melakukan Perkada 4 RKPD-nya harus dikunci dulu. Kemudian kita melakukan Perkada, namun setelah Perkada selesai, ternyata angka di RKPD itu masuk ke Perkada 4 Pak, angka RKPD perubahan itu masuk Perkada 4, sehingga baik perwalnya atau RK-nya
angkanya agak berantakan. Kemudian kami nggak melanjutkan perkada melalui aplikasi, akhirnya kami melanjutkan perkada melalui secara manual, Pak. Namun angka perkada tersebut sudah masuk ke angka RKPD. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, terkait dengan perubahan anggaran, kami mengalami kesulitan untuk input harga sesuai kontrak, Pak. Karena di hasil lelang itu ternyata banyak sisa anggaran yang harus kami gunakan untuk pekerjaan yang lain. Kemarin kami mensiasati dengan merubah koefisien, Pak. Namun ternyata agak kesulitan ketika nanti di pencairan, khususnya di dinas PU. Kemarin kalau dinas PU kan satuannya meter persegi atau meter kubik, Pak ya. Ketika dirubah koefisiennya, meter perseginya berubah. Walaupun secara total jadi sama gitu, Pak. Mohon mohon solusinya, Pak, untuk itu. Kemudian yang ketiga, Pak, betul tadi yang disampaikan oleh dari Cilegon untuk bansos khususnya, Pak, yang harus di-input by name and address, karena ini banyak sekali jumlahnya, Pak. Mohon juga jalan keluarnya, Pak. Mungkin sementara itu, Pak. Terima kasih. Dari Kota Tangerang ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditanggapi Pak Yanuar atau Pak Jun? Terkait itu ya, nggak usah ya. Nggak usah. Belum lagi. Pak Yanuar, langsung aja Pak Yanuar atau Pak Jun. Baik, Pak. Izin, Pak. Tadi kita mencatat ada 3 ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama udah perkada 4 tadi ya, Pak. Mohon izin ya. Betul, Pak. Sudah perkada 4, Pak Yedi, terus masuk ke RKPD perubahan. Kan udah dibuka RKPD perubahan, Pak. Kemudian kan ada surat terkait penganggaran insentif tenaga kesehatan. Nah, akhirnya kita melakukan perkada 4, Pak. Oh, berarti sudah perkada 3, terus buka perubahan RKPD, ya, betul. mau melakukan perkada 4 gitu ya? Betul, lagi Pak. Ya. Nah, tapi maunya itu adalah pergeseran, angka pergeseran 4 adalah ngambil angka pergeseran 3 ya? Betul, Pak. Oh, ya udah. Ada sih solusinya itu, Pak, nanti, Pak. Kalau mau begitu, tapi memang kalau memang saklek-saklekannya sesuai peraturan, dia ngikutnya ke RKPD perubahan. Seperti itu. Tapi nanti kalau memang mau ngikut ke angka pergeseran 3, nanti Bapak sampaikan saja permasalahannya, Pak ya. Siap, seperti itu, Pak. Oke. Terus yang kedua, banyak sisa anggaran yang akan digunakan di mana, Pak? Di pergeseran atau di perubahan APBD, Pak? Di perubahan APBD, Pak. Kalau di perubahan APBD, Pak, nanti Bapak bukan merubah koefisiennya, Pak. Ya. Tapi akan, istilah kata, dia akan menginput realisasinya, sehingga akan kelihatan sisanya. Nah, nanti sisanya itu yang bisa Bapak pakai. Jadi secara manual, rencananya tidak pakai SSA nanti. Jadi realisasinya itu diinput manual nanti. Nah, jangan mainin koefisien, Pak. Karena kalau ada koefisiennya di koma-koma, kan Bapak ngakalinnya pakai koma berarti ya? Ya. Nah, nanti pembulatannya yang nggak ketemu. Karena pembulatan setiap sistem itu berbeda-beda, Pak. Operating sistemnya, Pak. Bukan SIPD-nya atau SIMDA-nya atau apanya, tapi operating sistemnya, tata cara pembulatan ke atas atau ke bawah di belakang koma itu berbeda-beda. Makanya tidak disarankan dulu untuk menggunakan koma. Ya, Pak ya. Nanti kita bantu juga, Pak, kalau ini, Pak. Terus terkait tiba bansos, memang benar, Pak. Yanuar pernah nemuin itu, kalau nggak salah, Kota Bogor 4.000 penerima, Kabupaten Badung itu 6.531, kalau nggak salah. Memang banyak mereka. Mau nggak mau akhirnya input satu-satu ya, Pak ya. Nah, memang kita mencoba, apakah nanti kita model, istilah kata, seperti menginput gaji, atau kalau memang sudah usulan masyarakat, kan tinggal approve aja nanti, Pak.
Ini yang nanti memang kita harus pikirkan bagaimana caranya agar tidak menginput satu-satu. Betul Pak, itu wasting time banget kan, memakan waktu lama itu. Nah nanti kita coba Pak, untuk melakukan efisiensinya. Mungkin itu Pak tanggapan saya Pak. Pak Jun? Silakan Pak Jun, ada yang mau disampaikan? Kalau belum ada dari Kota Tangerang, ada yang mau disampaikan kembali? Tidak. Baik, Pak Yedi atau teman-teman yang lain, kami sudah share di kolom chat. Jadi seluruh narahubung dari Kemendagri bisa dikontak untuk melakukan kegiatan intensif. Pak Jun belum monitor. Nah, kita lanjut saja ke Serang. Apa sudah ada Kota Serang? Kalau tidak ada, Kota Bandung atau Kota Tangerang Selatan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu dari Kota Serang, Kota Tangerang Selatan atau Bandung? Atau Kota Banjar atau Cilegon, ada yang mau disampaikan lagi? Bu Riani, ada yang mau disampaikan, Bu? Atau intensif ya nanti dengan tim dari Kemendagri, silakan dikontak. Pak Januar belum ada lagi Pak, mungkin bisa kita tutup kegiatan hari ini Pak. Ya. Kami ikut aja Pak, silakan Pak. Siap. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Pak Irwan dari Cilegon. Pak Tito, silakan. Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Siap, makasih Pak Tito. Pak Irwan dari Cilegon. Terima kasih. Siap, kita tutup hari ini ya. Bapak Ibu. Kota Banjar tutup. Ada chat Pak. Kota Banjar, silakan. Ibu, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya, akunnya double Bu, jadi bergema. Coba lagi Bu, silakan. Bertanya Pak. Salah satu dimatikan dulu Bu. Coba Ibu.
Coba Bu, masih echo. Jamnya ada nggak? Jamnya mana? Mohon izin Pak. Iya, silakan Ibu dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Volumenya dikecilin dulu Bu. Ya, Pak. Iya. Silakan. Mohon izin Pak. Tadi sudah dipaparkan. Lanjut. Tadi sudah dipaparkan terkait penata usahaan untuk unit dinas kesehatan. Mohon izin, apakah jelas Pak? Jelas, silakan. Lanjut. Yang ingin kami tanyakan bahwa di Dinas Kesehatan Kota Banjar itu ada 12 unit SKPD, diantaranya 10 puskesmas yang semuanya telah berstatus BLUD, dan 1 RSUD Kota Banjar juga sudah berstatus BLUD, dan 1 rumah sakit ASI Husada yang statusnya masih UPT. Apakah untuk yang rumah sakit ASI Husada yang statusnya belum BLUD, untuk proses penata usahanya disamakan dengan unit SKPD di Dinkes yang telah berstatus BLUD, ataukah disamakan dengan unit SKPD lainnya di mana input anggarannya itu tidak boleh dicentang atau dikunci? Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Silakan Pak Yanwar. Oh, baik Pak. Bentar, Kota Banjar tuh di Jawa Barat ya Pak ya? Ya Bu ya? Iya, Jawa Barat. Sebentar, sembari saya cek sebentar. Di Kota Banjar. Iya. Tapi koreksi Yanuar ya, kalau Yanuar salah ya. Yanuar mencek ke sistemnya Kota Banjar bahwa di sini hanya ada Dinas Kesehatan, tidak dicantumkan UPTD-nya. Benar nggak? Saya butuh konfirmasi dulu dari Kota Banjar nih. Di unmute dulu Bu. Iya. Yang dari handphone Ibu tadi. Jawa Barat. Di Jawa Barat. PD. Ibu. Oke. Oh, oke. Iya. Halo, Bu. UPTD belut. Oh. Loh, mana Pak Devi? Teman-teman Banjar hilang. Ada Pak, Banjar masih belum bisa ini. Suaranya belum keluar. Coba deh, saya konfirmasi dulu. Memang Pak Devi dan teman-teman di Kota Banjar, kalau kita lihat di anggarannya untuk tahun 2021, memang Dinas Kesehatan ini memiliki 12 UPTD.
di mana ada 11 BLUD, 1 BLUD Rumah Sakit Umum, dan 10 BLUD UPTD Puskesmas, satu lagi UPTD RSUD Hasih Husada ya Bu ya. Nah, saya nggak tahu di penata usahaannya ini sudah udah dipakai ya kemarin ya. Nah, ini berarti betul tadi mungkin ini harus diperbaiki dulu aliran datanya, karena di penata usahaan ini dia masih tercatat hanya Dinas Kesehatan, BLUD-nya belum tercatat. Oh betul, karena BLUD-nya baru dibuat itu adalah mulai dari tanggal 17 April sampai 30 April. Betul nggak Bu? Dari Kota Banjar. Jadi sebetulnya dulu saat APBD disusun, mereka tidak men-setting adanya unit SKPD. Tapi mungkin baru akhirnya di pergeseran, ini dibuat di anggarannya bahwa ada unit-unit SKPD. Mau nggak mau, berarti benar tadi permasalahan yang Kota Banjar sampaikan. Ada apa istilah kata tumpang tindih dalam pelimpahan kegiatan. Kenapa? Karena dia tidak disetting unit SKPD-nya. Berarti mau nggak mau nanti ini harus diperbaiki dulu aliran datanya, sehingga antara anggaran dengan penata usahaan, dia akan sama seperti yang waktu pergeseran. Mungkin itu sih tanggapan kami. Ya, Nah, mohon izin, untuk Pak. terkait BLUD-nya, apakah harus sama atau tidak, di PP 72 tahun 2019 tidak menyebutkan BLUD atau tidak. Yang disebutkan hanyalah yang menangani urusan kesehatan. Dia KPA rasa PA, BPP rasa BP. Berarti tergantung kembali ke Pemdanya. UPTD RSUD Hasih Husada, apakah akan mendapatkan UP-nya sendiri atau UPGU-nya hasil pelimpahan dari Dinas Kesehatannya. Kalau memang hasil pelimpahan dari Dinas Kesehatannya, berarti UPTD RSUD Hasih Husada, input anggarannya jangan dicentang. Tapi kalau memang dia bisa mencairkan UP sendiri dan GU sendiri, input anggarannya silahkan Bapak Ibu centang. Kenapa? Karena mekanisme belut ini adalah dia punya mekanisme sendiri, Bu. Dia boleh mencairkan sendiri, misalkan contoh, koreksi Yanuar kalau salah, apabila pendapatan di belut itu awalnya proyeksinya misalkan hanya 100 miliar, tiba-tiba sampai belum perubahan APBD dia pendapatannya sudah mencapai 120 miliar, dia boleh melakukan mekanisme sendiri pergeserannya. Nanti ditampung di dalam perubahan APBD. Ya istilah kata apa ya, kalau belut itu berarti dia sudah mandiri. Dia sudah tidak tergantung lagi ke dalam mekanisme APBD, walaupun nanti saat pencairannya tetap mekanisme APBD berlaku. Jadi hanya di sana Bu perbedaannya. Apakah kalau belut atau tidak belut harus saya samakan mekanisme APBD-nya. Silahkan lihat kembali, dia boleh dapat UP sendiri atau UP-nya hasil pelimpahan dari Dinas Kesehatan. Itu Bu saran kami ya Bu ya. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak. Ya, izin. Ya, sudah cukup jelas Kak. Baik Bu Riani, Ya. terima kasih. Bapak Ibu, ini sudah menjelang pukul 12, mungkin saatnya kita tutup. Baik, demikian Bapak Ibu kegiatan pada hari ini. Kelas ke-6, selanjutnya Bapak Ibu dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim Kemendagri, dan nomor kontaknya sudah kami share di feature chat. Dan kegiatan ini kami rekam seperti kelas-kelas sebelumnya, dan rekaman dapat diakses melalui YouTube Apeksi Official. Seperti kelas-kelas sebelumnya, ada kata-kata penutup karena kita masih mempunyai 7 kelas lagi dari 13 kelas yang sudah dijadwalkan di setiap minggu pada hari Rabu pukul 10 sampai 12. Dari tim Kemendagri, Pak Yanuar, ada yang disampaikan untuk menutup? Baik Pak, izin. Kalau kami seperti statement-statement kami sebelumnya, satu, jangan panik apabila salah. Yang kedua, silahkan segera hubungi kami apabila ada permasalahan, insya Allah segera kami selesaikan. Yang ketiga itu terus dicoba,
Kalau nggak dicoba sama seperti kita pacaran, tidak kenal maka tak sayang, kan begitu ya? Kalau nggak dicoba nggak tahu sudah sampai mana. Terus yang keempat, pimpinan selalu menyampaikan, tolong sampaikan jangan pernah ada jarak antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah. Kita ini satu saudara masih, kasarnya seperti itu pembicaraannya. Terus yang kelima, terima kasih banyak teman-teman dari Alpeksi, dari Apeksi, Pak Devi dan tim. Jangan bosan-bosan juga Pak memfasilitasi kami Pak sebagai apa istilah kata mediator antara Pemda dengan Kemendagri, ya. Terus yang terakhir tadi, jangan sungkan untuk segera menghubungi kami apabila ada masalah atau seperti Kota Banjar tadi sampaikan kurangnya sosialisasi. Segera saja hubungi ke kami. Justru sekarang kami tantang untuk teman-teman Kota Banjar, Cilegon, terus mana lagi Tangerang ya? Tangerang, siap. Tangerang, ayo baik dari perencanaan atau khususnya penganggaran dan penatausahaan, kapan mau diskusi lebih lanjut agar Bapak Ibu bisa menggunakan SIPD dengan lancar dan baik dan benar. Jadi kami tunggu kabar baiknya kira-kira kapan. Dan lagi-lagi kami ingatkan, minta maaf, tidak ada konsekuensi apapun. Bapak Ibu hanya cukup menyiapkan jaringan saja agar kita bisa komunikasi via daring. Sisanya nggak perlu dipikirin. Nanti tinggal kita sesuaikan jadwalnya. Mungkin itu, Pak Devi. Iya, Pak Yanuar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari kota-kota Cilegon, Tangerang, dan Banjar. Dan tim dari Bina Keuangan Daerah, Pak Yanuar dan Pak Junianto, pada yang seru menyampaikan solusinya seru pada hari ini. Dari tim Apeksi ada Pak Teguh, Pak Imam, Mbak Evi, dan Mbak Tri. Demikian kegiatan kami akhiri. Tetap sehat, jaga keselamatan, perkuat imunitas kita, selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat dan segera berlalu. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Yanuar, terima kasih semuanya. Pak Jun, terima kasih. Terima kasih Pak Devi. Pak Riani, Pak Tito, Pak Heri, Pak Irwan. Sama Pak Devi. Terima kasih Pak.